Demi memoles infrastrukturnya menjadi lebih berkualitas, sejumlah raksasa perusahaan telekomunikasi di tanah air rela merogoh kocek dalam-dalam hingga triliunan rupiah. Telkomsel dan XL telah selangkah di depan dengan menggelar layanan 4G LTE di frekuensi 900 MHz. Namun bagaimana dengan Indosat? Ya, operator terbesar ketiga ini baru saja melakukan modernisasi jaringan di 23 kota di Indonesia. Lantas seperti apa hasil uji coba dalam drive test? Berikut laporan Muhammad Chandra Taruna dari Bloomberg TV Indonesia. Wajah industri telekomunikasi seluler terus berevolusi. Berkaca dari tren global, layanan telepon dan SMS kini semakin ditinggalkan. Perlahan, minat pelanggan beralih ke layanan data. Genderang perang kualitas pun ditabuh. Layanan data siapa yang cepat, dia yang kuat. Tak heran jika dua operator terbesar di tanah air, Telkomsel dan XL langsung tancap gas meluncurkan layanan 4G LTE di frekuensi 900 MHz pada akhir tahun lalu. Hadir di 5 kota, layanan 4G LTE Telkomsel saat ini telah digunakan sekitar 270.000 pelanggan aktif. Sementara 4G LTE XL yang hadir di 7 kota sejauh ini digunakan oleh 40.000 pelanggan. Tak mau tanggung-tanggung, keduanya mematok target ambisius untuk jumlah pelanggan 4G LTE pada akhir tahun ini masing-masing 3 juta pelanggan. Kompetisi antar operator seluler kian memanas. Jika dulu ada yang namanya perang tarif, perang tersebut kini bergeser menjadi perang kualitas. Dan berbagai upaya pun dilakukan oleh para operator. Salah satunya Indosat, yang baru saja melakukan modernisasi jaringan di 23 kota di Indonesia. Salah satunya di tempat saya berdiri sekarang ini, Lombok. Lantas seperti apa hasilnya? Dan apa pengaruhnya pada pelanggan? Mari ikuti saya. Ya, alih-alih bersaing di arena 4G LTE 900 MHz, Indosat justru fokus melakukan upgrade jaringan 2G ke jaringan 3G. Modernisasi ini menyisir sejumlah kota besar hingga ke pelosok. Tujuannya sama, meningkatkan kualitas layanan data demi memanjakan 70% pelanggannya yang hingga hari ini masih menggunakan teknologi 2G. Diakui Indosat, sejak 2 tahun lalu tidak kurang dari 15 triliun rupiah habis terpakai untuk modernisasi jaringan di 23 kota sepanjang Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Konon, pasca modernisasi, layanan data Indosat diklaim mampu menyuguhkan kecepatan maksimal hingga 42 megabit per second. Telah bersama saya, Bapak Joko Riswadi, Division Head Network Optimization Indosat. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Chandra. Pagi. Oke, bisa dijelaskan Pak, seperti apa modernisasi jaringan Indosat yang baru saja dilakukan di 23 kota ini Pak? Oke, modernisasi jaringan Indosat itu adalah mengupgrade kemampuan jaringan dengan cara mengganti BTS dan infrastrukturnya dengan menggunakan smart design. Smart design di sini adalah kita mencoba mengurangi hal-hal yang membuat BTS itu tidak optimal, yaitu dengan mengurangi feeder, kemudian kita menempatkan RRU dan antena dalam satu tempat sehingga loss-nya akan berkurang, kita dapat memperoleh coverage yang lebih besar, kapasitas yang lebih besar, sehingga kita memiliki desain yang future proof, kemudian green teknologi. Future proof di sini artinya kita bisa kapasitas yang besar, kita bisa langsung mempersiapkan untuk kapasitas dan untuk juga teknologi ke depan seperti 4G dan sebagainya. Kemudian green teknologi di sini kita karena mengurangi AC, kita mendapatkan outdoor, kemudian tanpa AC listriknya berkurang sehingga konsumsi listrik berkurang, lebih hemat energi. Oh, lebih hemat energi ya Pak ya. Kalau boleh tahu berlangsung sejak kapan Pak modernisasi jaringan? Oke, modernisasi jaringan ini awalnya dimulai tahun 2013, kemudian 23 provinsi itu sudah selesai pada tahun 2014, kemudian sekarang kita menikmati di 23 provinsi, memberikan servis yang cukup bagus, dengan kualitas yang cukup bagus, kapasitas yang besar. Kemudian kita nextnya adalah melanjutkan modernisasi di kota-kota di Jawa Tengah, di Jawa, bukan Jawa Tengah, seluruh Jawa, yang sebagian besar kita coba akan selesaikan sebelum Lebaran sebagai salah satu dari antisipasi mudik Lebaran ya Pak ya. Bapak Joko telah menjelaskan bagaimana modernisasi jaringan ini secara teknis, tapi mungkin kita bisa lihat bagaimana hasil drive test network yang baru saja dimodernisasi ini. Ayo Pak. Ya, jika berbicara jaringan dan infrastruktur, tentu erat kaitannya dengan besar belanja modal para operator seluler. Lantas, berapa besar dana yang dikeluarkan masing-masing operator di tahun ini? Berikut adalah besar belanja modal 3 operator besar yang dialokasikan untuk pembaruan infrastruktur.
Yang pertama kita lihat di sini ada Telkomsel yang tahun ini mengalokasikan belanja modal sebesar 12,9 triliun rupiah dan porsi terbesar akan dialokasikan untuk pengembangan jaringan IT yang diperkirakan sekitar 90% atau 11,6 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, Telkomsel kabarnya akan memakai 1,2 triliun rupiah khusus untuk pengembangan jaringan 4G, sementara sisanya dipakai untuk membangun dan memperbaharui jaringan 3G. Sementara itu untuk 2G, Telkomsel tidak lagi melakukan investasi. Kemudian yang kedua adalah XL. XL menyiapkan 7 triliun rupiah untuk belanja modal pada tahun ini. Beberapa waktu yang lalu, Direktur XL Axiata yang baru yaitu Dian Siswarini mengatakan akan memanfaatkan sebagian besar belanja modal untuk infrastruktur 4G, 3G dan juga 2G. Dan yang ketiga adalah Indosat. Sementara Indosat tahun ini tetap fokus pada pembaruan jaringan 3G yang di masa depan jaringan ini diklaim juga mendukung layanan 4G atau 4G ready. Dari total belanja modal 7,5 triliun rupiah, Indosat siap menganggarkan 6 triliun rupiah atau sekitar 80% untuk infrastruktur dan IT. Salah satunya adalah modernisasi jaringan di 23 kota di Indonesia. Lantas bagaimana hasil uji modernisasi Indosat? Mari kita simak kembali laporan Muhammad Chandra Taruna dari Lombok. Ya, untuk mengetahui hasil drive testnya lebih lanjut, mungkin Bapak Joko bisa di-share ke pemirsa. Ya, cara tes yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan Ookla Speed Test. Nah, Ookla Speed Test ini adalah mengukur seberapa speed kita berdasarkan dengan menggunakan tes speed yang umum dipakai di masyarakat, Termasuk uplink dan termasuk downlink ya, Pak? uplink dan downlink. Ini adalah salah satu contoh yang kita barusan lakukan langsung. Ini adalah hasilnya. Jadi kita lakukan speed test dengan hasil yang downloadnya 13,03 dan uploadnya 1,53 Oke, baik. Mbps. Ini adalah sebagai bagian banget, Pak, ya? Ya, dengan kecepatan seperti ini Anda bisa berselancar atau berselancar dengan YouTube, streaming dan seluruh aplikasi tanpa buffering. Oke. Ini adalah dari berkat supporting dari 42 Mbps yang sudah kita jalankan, kemudian kita melakukan optimasi jaringan sehingga quality kita jaga dengan baik. Oke, terakhir Pak. Ya, bagaimana persiapan Indosat untuk layanan 4G LTE di frekuensi 1800 MHz, Oke, Pak? ini adalah pertanyaan yang sering muncul karena gini, prinsipnya Indosat sudah ready. Modernisasi ready ke LTE. Sekarang Indosat masih berkomitmen adalah untuk memenuhi keputusan menteri yang memutuskan bahwa LTE 1800 hanya boleh dikomersialkan setelah proses penataan frekuensi itu selesai. Oke, artinya Indosat siap all out untuk 4G di frekuensi 1800 MHz, Tentunya ya? setelah ditata ulang frekuensinya. kemudian menteri akan mengeluarkan keputusan terkait dengan teknologi netral di 1800. Oke. Saat ini yang sudah ada teknologi netral di 900 sehingga LTE yang boleh komersial baru 900. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya, Pak. Terima kasih Chandra. Ya. Jaringan yang termodernisasi menjadi bekal Indosat menyambut era 4G LTE di tanah air. Direktur Utama Indosat, Alex Rusli, mengaku investasi modernisasi ini akan berlaku jangka panjang dan mampu melayani 4G LTE hingga beberapa tahun ke depan. Sejak tahun 2013 kami melakukan modernisasi, semua jaringan yang kita gelar yang baru itu sudah siap LTE. Waktu tahun 2013 awal kan kita ngerjain di Jakarta dan di Bali kan, dan pertama kita launch di Bali itu bulan Agustus tahun 2013. Ya, di situ LTE ready. Waktu pada saat kita Jakarta udah launch, di situ juga LTE ready. Jadi semua area baik di Pulau Jawa, di Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera yang sudah kita launch itu semua LTE ready. Nah, tinggal nanti frekuensinya disediakan di 1800 mulai bulan-bulan apa di tahun 2015 itu yang kita mulai on-kan. Meski pemerintah belum ketok palu, para operator mengaku siap tempur di arena 4G LTE 1800 MHz. Tidak hanya Indosat, Telkomsel dan XL pun telah ancang-ancang memperluas layanan 4G LTE-nya di frekuensi baru. Bulan lalu, pemerintah dan operator GSM lokal telah sepakat melakukan tata ulang frekuensi di 1800 MHz secara bertahap. Nantinya, setelah ditata ulang, Telkomsel dan XL akan memiliki blok kanal sebesar 22,5 MHz, Indosat 20 MHz, dan Hutchinson 10 MHz. Penataan ulang frekuensi akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 23 November 2015 mendatang. Jika wacana ini terrealisasi, maka operator akan semakin leluasa
menyelenggarakan layanan data berbasis 4G LTE. Tapi jika tidak, para operator terpaksa mengencangkan ikat pinggang. Bukan apa-apa, nilai investasi yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur tidaklah murah. Jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah. Dan nampaknya, modernisasi jaringan menjadi bekal penting para operator untuk menyambut era 4G LTE di Indonesia. Dan tentu saja, persaingan 4G LTE di 1800 MHz akan menarik untuk disimak. Dari Lombok, Muhammad Cahaya Taruna, Kostala Pebro, Bloomberg TV Indonesia.